Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa arkuhu. Artinya berikan kepada pekerja atau karyawan itu upahnya qabla ayyajifa arkuhu, sebelum kering keringatnya. Jadi kalau kita punya karyawan, maka kita harus mengerti dengan hak dan kewajiban sebagai seorang pemilik perusahaan atau bos, ya. Kalau di yayasan, maka bayarkanlah gaji guru atau gaji karyawan sebelum kering-keringatnya. Begitu juga di sebuah perusahaan, jangan sampai seorang karyawan atau anak buah kita sudah kering-keringatnya menjadi garam baru mendapatkan upah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh agama. Hadis selanjutnya, wa'alimu ajrahu wa huwa fi amalihi, rawahul Baihaqi. Dan beritahukan upahnya sewaktu ia sedang bekerja. Jadi upah itu diinformasikan. Kalau kamu kerja 1 hari, maka kamu akan dapat 50.000 atau 100.000. Jangan ketika sudah bekerja baru dikasih tahu upahnya. Jadi pengupahan itu harus betul-betul diinformasikan dari awal. Hadis selanjutnya, azamun nasi hamma. Orang yang paling timbul perasaan susahnya, ya. Orang yang paling timbul perasaan susahnya siapa? Al-mu'minu yahtamu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Siapa yang orang yang paling susah perasaannya itu? Yang pertama adalah orang mukmin. Ia memikirkan perkara dunianya dan memikirkan perkara akhiratnya. Jadi orang yang paling susah perasaannya itu adalah dia mikirin dunia dan mikirin akhirat, ya. Jadi ada 2 pemikiran mereka, memikirkan dunia dan memikirkan akhirat juga, karena seimbang. Rawahu Ibnu Majah an Anas, hadis riwayat dari Ibnu Majah an Anas, dari Anas. Hadis selanjutnya, azamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan oleh wanita adalah suaminya. Nah, ini buat para ibu-ibu muda Mahmud, ya, dan ibu-ibu yang sayang dengan suami. Jadi hak yang paling besar dimuliakan wanita itu adalah siapa? Suami. Maka seorang istri wajib memuliakan suami. Jangan suami, ya, dicemberut. Hadis selanjutnya, azamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan wanita adalah suaminya. Jadi ini buat para ibu Mahmud, ibu mamah muda, dan ibu-ibu yang sayang dengan suami. Jadi hak yang paling besar untuk dimuliakan siapa? Seorang istri harus memuliakan suaminya, hormat kepada suaminya, sayang kepada suaminya, ya. Jadi kalau suami di rumah, layani dengan baik.
suami di luar rumah ya harus setia dengan suami, jangan tidak setia dengan suami. Suami pulang, ya, cium tangannya, kemudian tanya dengan senyuman manis, bilang, abang mau minum apa, abang mau makan apa, ya kan, jangan cemberut, ya kan. Suami pulang nggak bawa duit, gajinya pas-pasan, kemudian potong gaji karena COVID, akhirnya istri cemberut, bagaikan dompet tanggung bulan. Nah, ini yang dilarang oleh agama. Makanya banyak terjadi pasangan suami istri, ya, karena istrinya tidak memuliakan suami, tidak pandai bersyukur, tidak senyum kepada suami, tidak berbaik kepada suami, tidak memuliakan suami, akhirnya terjadilah perceraian. Nah, ini banyak terjadi, ya. Hati-hati mama muda nih, Mahmud, ya, harus sayang kepada suami. Wa azamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Nah, perhatikan. Orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi lelaki siapa? Adalah ibundanya. Jadi kalau Rasul mengatakan bahwa surga seorang istri terletak di tangan suami, sedangkan surga seorang lelaki, anak lelaki, adalah di tangan ibunya. Makanya seorang istri bukan saja dia harus sayang kepada suaminya, tetapi wajib sayang kepada istri, kepada ibu si suami, ya. Jadi kalau kita niat mau menikah, maka yang perlu diluruskan adalah seorang perempuan, seorang istri bukan hanya saja sayang kepada si suami, tapi harus sayang kepada ibunda atau mertuanya, ya. Ini ada hadis Rasul, rawahul Hakim an Aisyah. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah, ini hadis sahih, ya. Maka kalau seorang wanita, seorang istri sayang kepada suami, sayang kepada mertuanya atau ibunda dari suami, ini, ya, jaminannya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, azamun nisa barokatan ay saruhunna maunatan. Ini juga buat para ibunda muda Mahmud, ya, atau ibu-ibu yang sudah melangsungkan pernikahan lama ini. Perhatikan, wanita yang paling besar berkahnya bagi suaminya ialah mereka yang paling ringan nafkahnya. Tuh, jadi memberikan nafkah si suami itu, maka wanita itu berkah, ya. Berkah di dalam rumah tangganya, berkah di dalam kehidupannya, ya, murah senyum, banyak sodako, banyak puasa sunnah, banyak berbaik sangka, berhusnuzon. Nah, ini insya Allah Allah akan muliakan kita semua. Mungkin itulah beberapa hadis dari kajian kita pada malam ini, diambil dari kitab Muhtarul Ahaditsun Nabawi wal Hikmal Muhammadiyah wal Hikamil Muhammadiyah, karangan almarhum Syekh Ahmad Hashim Pertama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.